Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya wal mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, keluarga besar, perkumpulan warga Johor Kateria Indah yang dimuliakan Allah, bersama kita pula berhadir keluarga besar STM An-Nadiri, dan kita tentunya berkumpul pada malam hari ini bukan sekedar bersilaturahim semata, tapi juga tadi kita sempatkan untuk membacakan tahdim dan tahlil, dan kita kirimkan doa-doa terbaik kita untuk sanak famili, kerabat berkerabat, dan teman-teman serta saudara kita yang telah kembali kepada kehadiran Sang Khalik Azza wa Jalla. Jemaah rahimakumullah, tentunya tidak ada kehidupan di dunia ini kecuali hidup manusia itu begitu lekat dengan ujian. Karena hakikatnya memang hidup dunia adalah darul bala, tempat di mana setiap orang pasti diuji. Kalau ada orang berandai-andai atau berharap dunia ini semuanya oke-oke saja, semuanya lancar-lancar saja, semuanya tidak ada masalah dan problem, berarti dia tak paham hakikat dunia. Karena hakikatnya bagaimana Allah katakan, "Walladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum." Tujuan adanya hidup dan mati tak lain dan tak bukan, Allah ingin uji kita semua. Siapa di antara kita? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang kemudian paling baik amalnya? Maka dari itu sebenarnya hidup adalah melahirkan konsekuensi pasti diuji. Dan kalau orang tidak ingin diuji, maka berarti dia berharap untuk cepat habis kehidupannya. Jemaah rahimakumullah, berapa banyak sekali bentuk-bentuk ujian yang Allah gulirkan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita ini diuji dengan sesuatu yang tidak kita senangi. Banyak hal-hal yang tak kita suka. Kalau cerita tentang perang, kebanyakan orang tak suka. Kalau cerita tentang bencana alam, kebanyakan orang tak suka. Kalau cerita tentang kematian, kita pun semua merasa ingin menghindar dari itu semua. Bahkan tak jarang kita diuji dengan anak, diuji dengan harta, diuji dengan tetangga. Tak ada kehidupan kita dalam konteks hubungan dengan manusia kecuali ada aspek Allah uji kita semua dengannya. Nah, disinilah hal-hal yang kadang-kadang Allah jadikan ujian untuk kita dari apa yang tak kita senangi. Sebenarnya jamaah rahimakumullah, ujian tersebut sering sekali justru kita mampu untuk menghadapinya. Sebaliknya ada ujian kedua, Allah uji kita justru dengan apa-apa yang kita suka. Kadang-kadang orang suka kalau punya uang banyak. Di saat rezeki itu lancar, pendapatan juga lancar, ini jangan kita kira tidak sedang diuji. Sebagaimana seretnya pendapatan ujian, lancarnya pendapatan pun ujian. Sebagaimana belum dikaruniakannya anak itu ujian, kadang-kadang diberikan anak pun bagian dari ujian. Kadang-kadang ketika kita di PHK itu ujian, tapi justru di saat kita bekerja pun itu sedang diuji. Dan bagaimana manusia
lebih banyak persentasenya mampu menghadapi ujian dengan sesuatu yang tak disenanginya dibandingkan mampu lulus dari ujian menghadapi apa yang disenanginya. Jamaah rahimakumullah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di awal surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahsiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, kata Allah, apakah manusia mengira kami akan menerima begitu saja klaim tiap orang, ya Allah aku dah beriman, padahal mereka belum pernah diuji. Jadi kalau sekedar ngomong saya beriman, saya bersyukur, saya bersabar, maka niscaya semua orang bisa melakukannya. Tapi ujian yang paling berat di saat rezeki itu begitu lancar, mampukah kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur? Di saat apa yang selama ini kita terima dengan begitu mudah dan lancar, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala tahan sebagian darinya. Menghadapi apa yang tak kita senangi tadi, udah siap gak kita untuk bersabar? Disinilah bagaimana ujian dalam kehidupan ternyata ada kiatnya untuk mampu kita hadapi. Jamaah rahimakumullah. Ada beberapa tips dan tuntunan dalam agama bagaimana kita siap menghadapi ujian apapun bentuknya. Tips yang pertama yang diajarkan ini adalah perkataan yang disampaikan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar berkata, kalau kita diuji Allah dengan sesuatu yang tak mengenakkan hati, dengan sesuatu yang kita benci, dengan sesuatu yang tak kita sukai, cara supaya kita mampu untuk bersabar bahkan bersyukur itu ada 3 atau 4. Pertama, hendaklah kita coba bayangkan apa yang menimpa kita dengan potensi yang lebih besar yang mungkin menimpa kita. Kalau ada orang misalnya tabrakan saja itu sudah musibah. Tapi bagaimana orang kena musibah pun ketika dia masih selamat, walaupun setengah mobilnya hancur, dia mengatakan alhamdulillah masih selamat juga. Padahal itu musibah. Kenapa? Karena kalau Allah mau, apa yang menimpa kita bisa lebih besar daripada apa yang terjadi. Maka di saat kita membayangkan musibah itu dan membayangkan kalau Allah berkehendak bisa aja lebih parah dari ini, disitulah kita menemukan bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita semua. Makanya diajarkan dalam agama, kalau dapat musibah pun kita dianjurkan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam kondisi apapun. Kenapa? Kalau Allah berkehendak bisa saja lebih buruk, lebih parah dibanding apa yang telah terjadi. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika ada musibah menimpa kita, maka kita pun mampu untuk bersabar bahkan bersyukur atas musibah itu. Kapan? Di saat kita menyadari apapun musibah yang menimpa kita itu tidak ada apa-apanya selama musibah itu bukan musibah yang menimpa agama kita. Meninggal suami, meninggal istri, meninggal anak, dikhianati orang terdekat, apapun bentuknya, dari hal yang tak mengenakkan hati. Pertanyaannya, apakah musibah itu sampai merembes hingga menimpa agamamu?
Selama engkau masih konsisten, justru berapa banyak musibah membangunkan kita di sepertiga malam terakhir untuk rajin salat tahajud. Berapa banyak musibah yang justru mendorong kita makin rajin khatam Al-Quran. Berapa banyak musibah yang justru mendorong kita makin rajin bersedekah. Maka apapun yang menimpamu dari apa yang tak mengenakkan hati, selama itu tidak menjadi musibah dalam agama kita. Bapak Ibu, saya sering katakan, musibah terbesar yang menimpa seseorang adalah ketika dia menemukan sesuatu yang tak mengenakkan hatinya, tapi justru itu semua tak mendorong dia untuk makin dekat sama Allah. Itulah musibah sebenarnya. Di sini harus kita pahami. Bahkan di balik apa yang tak kita senangi, selama itu mendorong kita makin dekat sama Allah, maka berapa banyak di balik suatu musibah justru ada hikmah dan rahmat Allah tercurah untuk hamba yang bersangkutan. Yang ketiga, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata juga, seburuk apapun satu musibah atau ujian yang menimpa, selama Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesabaran bagi kita untuk bertindak waras saat mendengar kabar musibah itu pertama kali, kita pun pantas untuk bersyukur. Bapak Ibu, momen paling berat ketika menghadapi musibah kapan? Justru saat kita mendengar kabar musibah itu pertama kali. Maka dari itu dalam agama, seorang itu dinilai sabar gak sabar dilihat dari mana, bagaimana respon dia pertama kali ketika sampai kepadanya kabar buruk tersebut. Ada orang ketika dibilang, "Oh, si pula meninggal," oh mencak-mencak dia, teriak dia, histeris dia, bahkan ada yang pingsan. Tapi seketika berita itu diterima, berlalu masa, maka seburuk apapun berita itu, lambat laun kita sudah bisa beradaptasi. Maka dari itu Rasulullah pernah mengatakan, innamas sabru indal faz'atil ula. Sesungguhnya kesabaran itu dilihat dari bagaimana respon seseorang pertama kali ketika mendengarkan kabar buruk. Jamaah rahimakumullah. Jadi ini beberapa tips yang diajarkan Umar. Ada lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan cara bagaimana menyikapi ujian hidup ini dengan lebih bijaksana. Allah katakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi di balik apa yang kau benci ternyata tersimpan kebaikan untukmu. Boleh jadi di balik apa yang kau cintai justru tersimpan apa yang membahayakan bagi dirimu. Jadi kita ini agar mampu untuk menghadapi ujian kehidupan sebesar apapun bentuk musibah itu, kuncinya satu. Apa itu? Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah kalau sudah izinkan sesuatu itu terjadi, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya yang Allah izinkan untuk terjadi itulah yang terbaik untuk hamba. Walaupun dalam pandangan kita berat kali ujiannya. Makanya ada ungkapan pernah disampaikan Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah. Apa kata Ali? Lau kushifal ghita mazdadtu yaqina. Sekiranya tabir gaib dibuka di hadapan kita semua, kita tak akan memilih kecuali apa yang Allah pilihkan untuk kita. Ya. Kalau nampaklah tabir gaib itu, pilihan-pilihan apa yang akan terjadi, dan kita dinampakkan semuanya,
pasti kita akan milih apa yang Allah izinkan untuk terjadi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengizinkan sesuatu terjadi, pasti dengan penuh keyakinan ada kebaikan, walaupun tampilan zahirnya mungkin tak menyenangkan hati kita. Jamaah rahimakumullah, dalam pandangan Islam, ujian itu banyak bentuknya. Tadi sudah disebutkan bentuk-bentuk ujian. Tetapi kalau kita mau kaji lebih lanjut, sebenarnya apa alasan Allah menguji manusia? Untuk apa Allah uji manusia? Bagi orang-orang beriman, ada 3 tujuan kenapa Allah uji kita. Pertama, tujuan dari setiap musibah, tiap musibah justru dapat menghapus dosa dan melahirkan pahala bagi yang bersabar. Ma asabal mu'min hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu bihi sayyi'ati. Tidaklah menimpa seorang mukmin walaupun cuma duri menusuk kakinya, sabarnya, kecuali ujian rasa sakit itu menggugurkan dosanya dan mengangkat derajatnya. Jadi di balik musibah pun ada satu karunia besar. Sakit gigi kalau sabar, itu juga membuahkan pahala. Bahkan kaki tersebut duri, kata Rasulullah, itu pun membuahkan pahala dan menggugurkan dosa kalau kita sabar. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, apa tujuan Allah menguji manusia? Sebagaimana dalam dunia pendidikan, tak mungkin seorang itu naik kelas kecuali sebelumnya ada ujian. Anak-anak tahfiz kita tak mungkin beranjak ke juz berikutnya kecuali juz yang sedang dihafal diuji dulu. Begitulah. Maka setiap ujian hakikatnya adalah cara Allah untuk mengangkat level setiap hambanya. Kalau kita lihat seorang pedagang emas, kalau dia ingin menguji apakah emas yang ada di depan itu emas murni atau tidak, atau ada campurannya, caranya apa? Dibakarnya. Dengan dibakar emas di suhu yang cukup tinggi, kalau ada campuran yang bukan emas akan terlerai nanti. Nampak, oh ini campurannya, sehingga terpisah. Begitulah momen-momen ujian dalam kehidupan, hakikatnya cara Allah untuk menunjukkan mana mukmin sejati, mana yang masuk kelompok munafik, bahkan kelompok yang kafir. Jadi jangan pernah kita sesali kalau ada ujian. Kenapa? Karena ujian itu akan menampakkan hakikat dan jati diri setiap orang. Jamaah rahimakumullah, tapi ada yang menarik. Tujuan ketiga ujian yang Allah gulirkan untuk orang-orang beriman. Apa tujuan Allah menguji kita? Ternyata ujian itu Allah gulirkan bagi orang beriman untuk menyadarkan kita memiliki kekuatan dan potensi kekuatan yang lebih besar dari yang kita kira. Jamaah rahimakumullah, saya sering membuat perumpamaan seperti ini. Ada mobil biasa, ada mobil 4WD, 4-wheel drive. Kalau mobil biasa dibawa di jalan yang mulus, dan mobil 4WD tadi dibawa di jalan yang mulus, maka walaupun harganya itu sangat berbeda, tapi kalau jalannya mulus-mulus saja, kita nggak tahu sebenarnya apa keistimewaan mobil 4WD tadi. Kenapa? Jalannya mulus. Tapi coba mobil itu kita bawa ke trek bebatuan, tak beraspal, banyak batu-batu terjal. Di saat banyak mobil tidak mampu melanjutkan perjalanan, tapi ternyata mobil ini di atas enak saja. Justru kualitas seseorang itu akan tampak kapan? Di saat dia diuji.
Berapa banyak? Kenapa para nabi itu justru banyak di antara mereka diuji bahkan dari kecil? Lihat ujian untuk Musa. Belum lagi lahir Musa sudah diuji. Diintai mana ibu-ibu Bani Israel yang hamil, udah mau lahir, kalau anak laki-laki dibunuh. Sebelum lahir pun ibunya sudah dalam kondisi was-was dan penuh ketakutan. Lihat Rasulullah Muhammad SAW, sebelum dia lahir ayahnya sudah meninggal. Bahkan 50 hari sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, datang tentara gajah mau menghancurkan Ka'bah. Bayangkan seorang wanita hamil dengan usia kandungan udah 7 bulan lebih menghadapi serangan musuh dari luar, membawa gajah, binatang yang gak pernah dilihat orang Arab ketika itu. Ini kan menimbulkan shock luar biasa. Tapi lihat, justru di balik ujian-ujian berat lahirlah keutamaan dan keistimewaan. Maka saya katakan, jamaah rahimakumullah, ketika Allah masih sering menguji kita umat Islam, khususnya di Indonesia ini, banyak kali ujian Allah untuk kita. Krisis ini, krisis itu, bencana ini, bencana itu. Bahkan sebagian orang bertanya, ya tempat negara lain banyak yang jelas-jelas berjudi, banyak yang jelas-jelas berzina, banyak yang jelas-jelas melanggar aturan Allah, kok nggak dapat bencana seperti bencana yang menimpa kita? Saya sering katakan begini Bapak Ibu, kalau ada pasien datang ke praktek dokter, di saat dokter diagnosa pasien ini, ditengok sakitnya belum parah kali, maka kita akan temukan dokter akan begitu cerewet kepada pasiennya. Apa dokter? Bapak minum obat ini teratur, jangan ini, jangan itu, tak boleh makan ini, tak boleh makan itu, tidurnya jam segini. Cerewet kan si dokter? Kenapa dokter cerewet? Karena dokter berdasarkan ilmunya sadar masih mungkin orang ini sembuh. Tapi kalau ada pasien kedua, dia datang, didiagnosa dokter, baru ditemukan fakta, udah kena kanker stadium 4. Kalaupun pasien nanya sama dokter, dokter, apa pantangan makan? Apa kira-kira jawaban dokter? Dokter bilang, makan aja Pak, apa yang ada. Makan aja Pak, apa yang ada. Selagi sempat Pak, kenapa? Karena kondisi penyakitnya nggak memungkinkan lagi menurut ilmu dokter untuk disembuhkan. Jamaah rahimakumullah, jadi banyaknya bencana, ujian yang Allah gulirkan dalam hidup. Artinya Allah melihat masih ada peluang bagi kita semua untuk sembuh. Pengertian sembuhnya apa? Diharapkan dengan ujian ini kita kembali kepada Allah dan memperbaiki akhlak kita semua. Nah, tentunya kita kehilangan salah seorang warga yang kesaksian kita semua beliau adalah orang baik. Bahkan digambarkan bagaimana malam ketika cukup ramai orang berhadir. Nah, udah berlalu beberapa pekan dari peristiwa itu. Tentunya ini menjadi iktibar bagi kita. Semua pasti akan meninggal dunia, tapi apakah momen kita tinggalkan kehidupan ini menjadi momen kita beristirahat dari segala ujian yang ada di dunia, atau momen orang beristirahat dari kejahatan yang kita kerjakan selama kita di dunia? Mudah-mudahan kita masuk kelompok yang pertama. Demikian yang dapat saya sampaikan di jumpa kita malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahil hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.